Oke, ya saya ulang lagi. Jadi stokastik itu maknanya adalah random, ya. Artinya ada suatu proses, ya. Nanti proses ini kita mengamati sesuatu, ya. Nah, apa yang kita amati, ya, itu keluarannya gitu ya, atau outputnya itu tidak pasti gitu ya, nilainya berapa, ya. Nah, maka itu kita sebut sebagai stokastik proses, ya. Nah, sebagai contoh, kemarin kita sudah membicarakan tentang random gitu ya, random variables gitu ya, random variables ya, atau peubah acak atau boleh kita singkat sebagai RV gitu ya. Nah, contohnya adalah yang paling simpel ya. Misalnya kalau kita melempar koin gitu ya, kemarin ya, melempar koin. Nah, kemudian dari lemparan koin ini kita ingin mengamati sesuatu ya. Nah, yang kita amati kita sebut sebagai X ya, di mana X ini adalah misalnya jumlah ya, jumlah head ya. Jumlah sisi head yang muncul gitu ya, yang muncul. Nah, di sini kita punya random variable X ya, dengan definisi adalah jumlah head yang muncul ya, jumlah head yang muncul. Nah, artinya kemarin ya nilai X ini ya kemungkinannya ya, kemungkinan dari nilai X ini berapa saja? Kemungkinannya kan jumlah head yang muncul ya. Oh ya, kita belum tentukan ya berapa kali kita melempar ya. Misalnya kita melempar 4 kali gitu ya. 4 kali sebuah koin ya. Kemudian apa sih namanya? Kita catat berapa jumlah head yang muncul. Ini kita sebut sebagai X ya. Nah, berarti nilai X ini kemungkinannya adalah bisa 0, artinya tidak ada yang muncul sama sekali, bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau 4 gitu ya. Jadi X ini ya bisa tidak muncul sama sekali head ya, muncul head 1 kali, muncul head 2 kali, muncul head 3 kali, dan muncul head 4 kali. Artinya semuanya head ya. Nah, ini ya, ini kemarin kita sebut sebagai random variable ya. Nah, artinya ketika kita melempar koin 4 kali atau bisa juga kita punya 4 koin kita lempar berbarengan gitu ya, kalau bisa gitu ya. Kita tidak pernah bisa menebak saat itu nilai X-nya apakah 0, apakah 1, 2, 3 atau 4 tergantung outcome yang muncul ya. Nah, kebetulan kalau misalnya outcome-nya katakanlah dari 4 lemparan koin ini head gitu ya, tail, kemudian head lagi, kemudian tail lagi, artinya nilai random variable kita saat itu adalah 2 gitu ya. Nah, ini kan kita nggak bisa tebak ya, tidak bisa tebak. Nah, inilah yang disebut sebagai stokastik ya. Random ya. Nah, beda lagi kalau misalnya ya kita ya menghitung nilai fx gitu ya, fx ya. Misalnya 2x ditambah 5 gitu ya. Nah, lalu x-nya kita berikan nilai 3, maka dengan mudah ya ini kita dapatkan nilai 11. Nah, kalau yang seperti ini namanya deterministik gitu ya. Artinya nilai ini bisa ditebak gitu ya, kalau kita tahu inputnya apa, maka bisa ditebak outputnya apa ya. Nah, itu ya. Nah, jadi stokastik. Nah, sekarang kita lebih maju lagi dengan percobaan melempar 4 koin ini ya. Nah, lebih majunya gimana gitu ya. Jadi ceritanya misalnya kita melakukan pelemparan 4 koin ini setiap apa ya? Misalnya setiap menit lah ya. Jadi menit pertama ya, menit pertama ya saya lempar 4 koin atau lempar koin 4 kali ya. Menit kedua saya lempar lagi, menit ketiga saya lempar 4 koin lagi, menit keempat saya lempar lagi ya, menit kelima saya lempar lagi. Nah, saya lakukan selama 5 menit katakanlah ya. Nah, sehingga saya punya beberapa
nilai random variables untuk tiap menitnya, gitu ya. Jadi saya punya X1, ini artinya lemparan koin 4 kali pada menit ke-1, gitu ya. Nah, pada menit ke-1 ya. Hasilnya katakanlah pada menit ke-1 ini adalah 3 ya. Nah, 3 ini katakanlah diperoleh karena yang muncul adalah tail, head lagi, tail ya. Maaf, habis itu head gitu ya. Artinya headnya ada 3 gitu ya. Misalnya begitu. Nah, X2 ya, misalnya beda lagi dengan X1, 2 gitu ya. X3 ya, misalnya beda lagi. Misal 4 gitu ya. Lalu X5 ya, X4 misalnya 1 ya, X5 hasilnya adalah 2 lagi misalnya begitu ya. Nah, jadi semua ini adalah random variable ya, X1, X2, X3, X4, X5 adalah random variable, tetapi random variabelnya sekarang lebih dari 1 ya, karena proses percobaannya dilakukan berulang-ulang sesuai dengan jalannya waktu yang telah kita tentukan. Misalnya dalam 5 menit, per menit kita lakukan 4 kali lemparan. Ya. Nah ini, gitu ya, ini disebut sebagai stochastic proses. Nah ini yang disebut sebagai stochastic proses. Ya. Nah jadi itu saja sih ya stochastic proses itu. Ya. Jadi stochastic proses itu, ya kita punya satu random variable, ya. Nah, tetapi satu random variable ini kita ambil nilainya, kita amati nilainya ya dalam beberapa kali percobaan sehingga kita akan mendapatkan X0, X1, X2 gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain random variable ini gitu ya sebetulnya adalah ini gitu ya. Stochastic process ini sebetulnya adalah collection gitu ya, kumpulan dari random variables gitu ya, kumpulan dari random variables ya. Jadi kumpulan dari random variables ya yang diberi indeks ya, yang diberi indeks ya. Nah, sehingga bisa kita simbolkan sebagai X dengan indeks T gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, lalu indeksnya itu berapa saja nilainya, dari berapa sampai berapa ya tergantung konteks prosesnya ya. Tergantung konteks prosesnya. Kalau tadi misalnya saya melakukan pelemparan 4 koin setiap menit dalam kurun waktu 5 menit ya. Maka indeksnya itu ya mulai dari indeksnya saya sebut sebagai T ya. Indeksnya ini berarti mulai dari 1 ya, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Karena tadi ya lemparannya saya lakukan tiap menit mulai dari menit 1 sampai dengan menit 5 gitu ya. Nah, jadi itu indeksnya ya. Nah, lalu nilai X-nya ya untuk setiap indeks ini ya, nilai X-nya baik itu X1 sampai dengan X5 itu kemungkinannya berapa saja nilainya. Nah, kemungkinannya adalah karena yang kita amati adalah jumlah head yang muncul, maka ya kemungkinannya hanya ini gitu ya, 0, 1, 2, 3 atau 4 ya. Nah, sehingga dalam stochastic proses itu ada 2 ruang gitu ya. Jadi ada space, ada 2 space ya. Ada 2 ruang. Yang pertama adalah index space ya. Index space, yang kedua adalah state space ya. Nah, kalau ruang indeks maksudnya adalah ya ini, yang T ini gitu ya. Jadi ruang indeksnya ini rentangnya dari berapa sampai berapa ya. Nah, kalau state space ya, maka kemungkinan nilai untuk setiap random variable itu berapa saja ya. Nah, ini state space. Nah, ini index space ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan stochastic proses ya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu atau didiskusikan terlebih dahulu? Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait indeks space itu berarti bisa disebutkan sebagai initial state ya, Pak ya? Yang awalnya. Jadi
ketika mau dapetin space state itu didapat dari indeks space-nya gitu ya, Pak? Atau itu dua-duanya langsung diberikan di soalnya gitu? Ya, untuk indeks space ya akan disebutkan di soalnya gitu ya. Jadi mulai dari berapa sampai berapa gitu ya akan disebutkan pada soal stokastik proses tersebut. Nah, jadi contohnya kalau tadi ya melempar koin selama 5 menit untuk setiap menit gitu ya. Nah, maka indeksnya jadi katakanlah menit 0 nggak ada gitu ya, kita mulai dari menit 1, berarti indeks space-nya 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa juga ada menit ke 0-nya gitu ya. Jadi menit ke 0 itu maksudnya lemparan pertama gitu ya, lemparan pertama, maka indeksnya mulai dari 0 gitu ya, tergantung konteks soalnya ya. Jadi kalau ini saya contohkan mulai dari 1 gitu ya. 2, 3, 4, 5 dan ini diskret ya. Ini diskret. Bisa saja nanti ya indeksnya ini continue gitu ya. Indeksnya ini tidak diskret atau continue ya. Jadi tidak begini tentunya ya, kalau continue berarti rentang ya. Nah, tapi kalau dalam kasus yang kita pelajari kebanyakan indeksnya nanti bentuknya adalah diskret ya. Nah, jadi untuk indeks tadi pertanyaannya yang saya tangkap, dari mana kita tahu indeksnya gitu ya. Indeksnya akan diketahui dari soalnya gitu ya. Jadi mulainya dari berapa, berakhirnya apakah ada berakhirnya seperti ini, berakhir di 5 atau bisa saja dia tidak ada batasnya, bisa aja dia jalan terus gitu ya, infinite gitu ya. Nah, bisa saja sampai ke kanan terus, tidak ada ujungnya, bisa saja ya. Nah, tapi kalau di sini karena saya batasi hanya sampai 5 menit gitu ya, maka indeksnya akan terhenti pada indeks 5 gitu ya. Nah, contohnya misalnya nih ada contoh di bawah ya untuk kasus yang mirip-mirip seperti melempar koin, cuma di sini melempar sebuah dadu ya. Jadi melempar dadu 10 kali gitu ya. Tapi ini bukan 10 kali terus hasilnya diamati dan itu menjadi suatu nilai random process. Tetapi ini melempar dadu 10 kali. Jadi dilempar sekali lalu dibaca nilainya. Nah, nilai yang dibaca itu adalah nilai random variabel pada saat itu gitu ya. Pada lemparan saat itu. Jadi kalau lemparan pertama keluar 6, maka nilai X1-nya adalah 6 ya. Pada lemparan kedua keluar 4 ya, maka X2-nya adalah 4. Nah, dalam kasus ini maka nilai indeksnya adalah jadi nilai indeksnya adalah 1, 2 sampai dengan 10 karena di sini disebutkan melempar dadu sebanyak 10 kali. Nah, sehingga di sini di contoh ini kita punya stokastik proses namanya adalah X indeks I ya, XI ya. Nah, indeks I-nya mulai dari 1 sampai dengan 10 ya. Nah, kemudian berarti ini adalah indeks space-nya ya, ruang indeksnya. Jadi ruang indeksnya atau himpunan indeksnya itu mulai dari 1 sampai dengan 10 ya. Tidak ada yang kurang dari 1 dan tidak ada yang lebih dari 10 karena di soalnya begini ya di kasusnya. Nah, kemudian state space-nya artinya untuk setiap X ya, XI ini nilai yang mungkin berapa gitu ya. Nah, nilai yang mungkin adalah karena dadu itu cuma 1 sampai 6, maka state space-nya adalah 1 sampai dengan 6 saja gitu ya. Nah, jadi kira-kira demikian apa sih namanya yang dimaksud dengan index space dan state space tadi ya. Nah, jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi ya. Oke. Nah, contoh lainnya misalnya ya penjualan gitu ya. Jadi penjualan setiap hari. Ini juga adalah random process ya karena kita tidak pernah tahu ya jumlah barang yang dijual sekarang berapa, besok berapa, lusa berapa, besoknya lagi berapa ya. Maka itu bisa kita sebut sebagai stochastic process ya. Nah, kita sebut sebagai XT ya, X dengan indeks T. Nah, T-nya ya. T-nya ini mulai dari 1 hari pertama, hari kedua, tapi ini tidak ada batas akhirnya terus gitu ya. Nah, ini juga stochastic process. Nah, kemudian nilai XT-nya juga atau state space-nya juga
Ini ya tergantung jumlah penjualan ya gitu ya. Jadi jumlah penjualan berarti paling sedikit adalah 0, berarti tidak ada yang laku ya. Bisa 1 ya, bisa 2, bisa sampai dengan tentunya jumlah barang yang dijual gitu ya, katakanlah N ya. Nah, ini dalam kasus yang penjualan item berarti state space-nya paling sedikit tidak ada yang laku ya, paling banyak adalah laku semua gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi itu dulu yang coba kita pahami mengenai stochastic process ya. Oke. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, jadi kalau stochastic process ini ya coba digambarkan dalam bentuk grafik ya. Misalnya kita punya stochastic process XT gitu ya. Di mana XT ini adalah misalnya jumlah defective items ya. Jumlah barang yang rusak pada hari ke-T. Jadi kita melakukan pengamatan tiap hari gitu ya, mulai dari hari pertama sampai hari kesekian katakanlah ya. Terus perharinya itu kita amati berapa jumlah barang yang rusak ya. Nah, itu juga berarti stochastic process ya, karena kita tidak pernah tahu sekarang yang rusak berapa, besok yang rusak berapa, lusa yang rusak berapa ya. Nah, berarti dia stokastik ya, acak. Nah, kalau di sini ya hasil dari realisasinya, artinya nilai real dari stochastic process ini digambarkan dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, di sumbu X di sini kita tuliskan indeksnya ya, T. Kemudian di sumbu Y adalah nilai hasil pengamatannya atau nilai random process pada saat T gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ini indeksnya dimulai dari 0. Jadi diasumsikan bahwa hari pertama pengamatan adalah T sama dengan 0. Nah, ini jadi diasumsikan hari pertama pengamatan ya. Jadi di hari pertama pengamatan tidak ada yang rusak ya. Lalu di hari ke-1 terlihat ada yang rusak 1 barang. Di hari kedua tidak ada yang rusak ya. Hari ketiga tidak ada yang rusak. Hari keempat ada 2 barang yang rusak. Hari kelima tidak ada barang yang rusak. Ya. Nah, jadi itu ya contoh gambar untuk mendeskripsikan realisasi ya. Realisasi dari sebuah stochastic process ya. Nah, kalau kita tuliskan X4 sama dengan 2, misalnya yang ini ya, X4 sama dengan 2 yang ini ya, artinya adalah state ya, pada saat state dari stochastic process ya, pada saat waktu keempat gitu ya, T sama dengan 4, nilainya adalah 2 ya. Nah, ini stochastic process ya. Oke. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun dikoreksi ya, ataupun didiskusikan boleh diinterupsi ya. Nah, jadi salah satu untuk merealisasikan ya atau menggambarkan realisasi ya dari suatu stochastic process bisa digambarkan dengan diagram seperti ini ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ya tipe-tipe stochastic process ya. Tipe-tipe stochastic process. Nah, di sini yang dimaksud dengan atau tipe pengelompokan stochastic process ini ya itu berdasarkan kebergantungan terhadap ya nilai stochastic process sebelumnya gitu ya. Jadi dijelaskan di sini ya ada beberapa jenis stochastic process bergantung kepada bagaimana gitu ya, bagaimana future values ya secara probabilistik bergantung ya terhadap ya nilai nilai sekarang ya dan juga nilai yang lalu gitu ya, nilai sekarang dan juga nilai yang lalu gitu ya. Nah, tadi kan kita menotasikan stochastic process sebagai XT gitu ya. Nah, XT ya
ini bisa kita sebut sebagai present gitu ya. Jadi present value ya, present value ya. Artinya nilai atau state ya, stochastic process pada waktu ke T, di mana T ini maknanya adalah sekarang gitu ya. Nah, maka ya kita juga nanti bisa punya nilai X T plus 1 gitu ya. X T plus 1 ya. Di mana X T plus 1 ini adalah future ya. Future value. Nah, lihat indeksnya ya. Indeksnya naik berarti kan waktunya maju gitu ya. Waktunya maju. Nah, ini future value gitu ya. Future value. Nah, selain itu kita juga punya ya X T min 1 gitu ya, X T min 1, X T min 2 ya, dan seterusnya gitu ya, sampai X1 sampai X0 gitu ya. Kalau asumsi kita indeksnya mulai dari 0 ya. Nah, nilai ini ya, nilai ini disebut sebagai PES value gitu ya. PES value. Nah, berdasarkan bagaimana gitu ya future value bergantung ya terhadap present value dan juga past value, maka stochastic process bisa dibagi menjadi 3 gitu ya. Bisa dibagi menjadi 3 ya. Nah, yang pertama adalah gitu ya. Yang general ya, yang general future values ya. Jadi future values ini ya, yang XT plus 1 ini itu mungkin atau bisa bergantung kepada present value ya. Present value berarti yang ini ya, juga bergantung kepada past value. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita membuat notasi peluang bersyarat ya, jadi probabilitas ya. Nah, probabilitas XT plus 1 gitu ya, sama dengan N gitu ya, itu dipengaruhi oleh probabilitas ya XT ya, berarti kan past value ya, juga dipengaruhi oleh probabilitas XT min 1 ya, juga dipengaruhi oleh probabilitas XT min 2 ya, dan seterusnya sampai probabilitas X0 ya. Nah, ini yang nomor 1 gitu ya. Nah, jadi artinya probabilitas future ya, probabilitas stochastic process di masa yang akan datang, dia akan berada pada state n ya. Dia akan dipengaruhi oleh probabilitas sebelum-sebelumnya ya, nilai stochastic process sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi itu yang jenis pertama ya. Nah, jenis yang kedua adalah ya, future values may be completely independent. Jadi nilai future value bisa jadi ya benar-benar tidak dipengaruhi atau independen terhadap nilai present value juga past value gitu ya. Nah, jadi kalau yang notasi kedua ya probabilitas XT plus 1 gitu ya sama dengan N. Jika diketahui XT gitu ya, lalu nilai XT, lalu XT min 1 ya, sampai dengan X0 gitu ya. Nah, yang ini itu tidak mempengaruhi, artinya sama saja seperti probabilitas XT plus 1 sama dengan N ya. Nah, jadi nilai future value tidak dipengaruhi sama sekali oleh present value ya. Present value kan yang XT maupun ya future maupun past value ya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh keadaan stochastic process pada T sebelumnya, baik T maupun T min 1 dan seterusnya ya. Contohnya apa? Contohnya yang tadi gitu ya, waktu kita membuat contoh melempar koin ya. Nah, lemparan koin pada menit pertama ya, lemparan koin pada menit kelima gitu ya, itu tidak dipengaruhi ya oleh lemparan koin pada menit keempat, pada menit ketiga, pada menit kedua, pada menit ke-1 gitu ya. Nah, ini tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi kalau ditanya berapa probabilitas ya head yang muncul ya, tadi kan kita definisikan X-nya 5 gitu ya.
maksud saya kita definisikan X itu head yang muncul ya. Jadi pada X5 itu pada menit kelima itu berapa gitu ya. Nah, pada lemparan koin itu tidak dipengaruhi oleh lemparan-lemparan pada menit-menit sebelumnya gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh lemparan pada menit-menit sebelumnya ya. Nah, artinya dia independen sama sekali ya. Nah, jenis yang ketiga ya. Jenis yang ketiga adalah ya yang diberi warna merah ini gitu ya, future values ya, nilai yang akan datang. Nah, itu bisa bergantung kepada past values, kepada nilai yang sebelumnya gitu ya. Maaf, salah ya. Jadi yang ketiga ini future values bisa independen, maksudnya ya, bukan bergantung ya, bisa independen terhadap past values, terhadap nilai-nilai sebelumnya. Dan ya, atau tetapi hanya bergantung kepada nilai sekarang ya. Nah, jadi kalau jenis yang ketiga ini ya, future value ya, future value hanya bergantung kepada present value, tetapi tidak bergantung kepada past value ya. Nah, jadi kalau kita pakai notasi peluang bersyarat ya, jadi probabilitas nilai X pada saat T plus 1 ya, pada saat yang akan datang adalah N ya. Jika diketahui tadi ya probabilitas XT ya, state-nya pada XT itu apa gitu ya. Lalu XT min 1 ya. Lalu XT min 2 ya, dan seterusnya sampai dengan X0 ya. Nah, yang mempengaruhi hanya yang XT saja ya. Yang ini tidak mempengaruhi ya, sehingga dengan kata lain ya sama dengan probabilitas XT min 1 ya sama dengan N jika diketahui XT saja gitu ya. Nah, jadi yang mempengaruhi hanya present value saja. Maaf, ini plus 1 ya. Ya, jadi present value saja. Nah, jadi yang mempengaruhi nilai yang akan datang hanya nilai sekarang saja. Nah, inilah yang akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini ya. Nah, jadi jika suatu stokastik proses ya punya sifat seperti yang nomor 3 ya, maka stokastik proses ini punya sifat yang disebut sebagai Markovian gitu ya, Markovian. Nah, stokastik proses yang punya sifat Markovian ya disebut sebagai Markov ya, Markov proses atau proses Markov ya, atau juga bisa disebut sebagai rantai Markov atau Markov chain ya. Nah, jadi kira-kira gambarannya demikian ya. Itu tentang stokastik proses ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya. Jadi intinya gitu ya. Klasifikasi 3 jenis stokastik proses ini dasarnya adalah bagaimana future value dipengaruhi oleh present value ya dan past value ya. Jadi future value itu maksudnya nilai stokastik proses ya pada waktu yang akan datang itu yang mempengaruhi apakah nilai stokastik proses sekarang saja atau juga dipengaruhi oleh nilai stokastik proses sebelum-sebelumnya past value atau tidak dipengaruhi sama sekali ya oleh nilai-nilai stokastik proses baik yang sekarang maupun yang masa lalu gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian ataupun yang akan kita bahas adalah jenis stokastik proses yang future value-nya ya itu hanya dipengaruhi oleh present value, tetapi tidak dipengaruhi sama sekali oleh past value, gitu ya. Atau dalam notasi stokastik proses ya, nilai xt plus 1 itu hanya dipengaruhi oleh nilai xt, tapi tidak dipengaruhi nilai xt min 1 dan seterusnya ke belakang, gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita kenal sebagai rantai Markov ya, atau Markov proses. Oke.
Nah, contoh ya. Contohnya di sini adalah misalnya tentang pengamatan cuaca gitu ya, pengamatan cuaca ya. Nah, jadi misalnya kita ingin mengamati keadaan cuaca ya. Misalnya cuaca yang kita maksud hanya ada dua gitu ya. Seperti di kita ya, yakni dry atau rainy gitu ya. Jadi cerah ya. Jadi saya terjemahkan saja dry itu cerah gitu ya, atau rainy atau hujan gitu ya. Nah, jadi perharinya kita amati, misalnya sekarang kita keluar rumah, oh ternyata cerah gitu ya. Besoknya kita lihat lagi hujan, besoknya lagi cerah lagi, besoknya lagi hujan dan seterusnya gitu ya. Nah, kita kan tidak bisa tahu gitu ya kalau hari ini tuh hujan atau tidak gitu ya, besok hujan atau tidak, sehingga bisa kita katakan pengamatan ini adalah suatu random proses atau stochastic proses ya. Nah, kita katakan stochastic proses ini adalah XT ya. Nah, lalu nilai XT ini punya state space ya, yakni 0 atau 1 gitu ya. Jadi nilai XT ini 0 kalau misalnya ternyata kita mengamati cuaca dan cerah gitu ya, maka nilai XT adalah 0. Lalu nilai XT adalah 1 kalau ternyata hujan ya. Nah, kemudian untuk indeksnya apa? Nah, indeksnya di sini diasumsikan memulai pengamatan dari hari ke-0. Jadi indeksnya dimulai dari 0 ya. Nah, ini makanya tergantung asumsi soalnya gitu ya. Nanti tentunya semestinya akan diberitahu di soal ya, bahwa indeksnya harus dimulai dari berapa gitu ya. Tapi kalaupun tidak diberitahu, misalnya boleh kita asumsikan ya, nilai pertama dari random proses kita adalah indeksnya 0 gitu ya. Jadi X0, X1, X2 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini menggambarkan ya nilai-nilai hasil pengamatan gitu ya. Jadi kalau misalnya hasil pengamatan kita X0-nya adalah 0, terus X1-nya 0 lagi, terus ininya 1, berarti pengamatan pertama cuaca pada hari ke-0 berarti dia cerah, lalu besoknya cerah lagi gitu ya, lalu besoknya hujan gitu ya. Nah, jadi kita bisa katakan bagaimana XT ini adalah representasi matematis ya, bagaimana cuaca ini berubah-ubah gitu ya, mulai dari hari ini ya. Hari ini diasumsikan sebagai T sama dengan 0 hingga hari-hari berikutnya ya. Nah, kemudian misalnya ya, berdasarkan hasil pengamatan ya, kita dapatkan nilai-nilai peluang ya, nilai-nilai peluang ya. Nah, jadi setiap apa sih namanya? Setiap nilai pada stochastic proses itu ada peluangnya gitu ya. Jadi ada peluang ya. Ada peluangnya ya. Jadi misalnya PX0 sama dengan 0 itu ada peluangnya ya. PX0 sama dengan 1 ada peluangnya gitu ya. Artinya X0 hujan, X0 cerah itu ada peluangnya, X0 hujan juga ada peluangnya gitu ya. Nah, kemudian karena ya contoh ini adalah contoh yang ingin menggambarkan stochastic proses ya, dengan apa sih namanya? Maaf, karena contoh ini adalah ingin menggambarkan stochastic proses yang termasuk ke dalam Markov gitu ya. Markov proses di mana ya future value ya itu hanya ditentukan oleh present value ya, maka di contoh ini ya diketahui bahwa ya probabilitas ya di sini ya, probability that tomorrow is dry ya adalah 0,8 kalau today is dry ya. Nah, dengan kata lain ya dari apa namanya? Dari kalimat ini ya, kita bisa mengatakan bahwa peluang besok itu akan hujan
jika diketahui sekarang cerah, ya. Nah, ini kan notasi apa sih? Notasi peluang bersyarat, ya. Jadi kalau sekarang cerah, maka peluang besoknya hujan adalah 0,8. Ya, atau kalau kita pakai notasi stokastik proses, ya, peluang besoknya itu hujan, besoknya itu cerah, kalau sekarang itu cerah adalah 0,8, ya. Nah, ini kan present, ya, ini future, ya. X0 ini kita sebut sebagai present dalam kasus ini, ya. X1 itu adalah besoknya gitu, ya, berarti future, ya. Ini adalah 0,8, ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah namun, ya, kalau misalnya sekarang hujan, maka peluang bahwa besoknya itu cerah adalah 0,6. Nah, jadi kalau sekarang hujan, maka peluang besoknya itu cerah adalah 0,6. Nah, maka dengan notasi stokastik proses, ya, jika diketahui sekarang hujan, nah tadi kan hujan itu 1, ya. Kalau sekarang hujan, maka besoknya cerah, itu adalah nilainya 0,6, ya. Nah, yang belum ada di sini, ya, berarti pertanyaannya yang belum tertulis di sini, kira-kira peluang ini kira-kira berapa nih, ya? Px1, ya, sama dengan 1 jika x0 sama dengan 0. Nah, kira-kira menurut Anda peluangnya berapa, ya? Kalau diketahui sekarang kemarau, maka peluang besoknya itu hujan kira-kira berapa? Ada yang bisa memberikan pendapat? 0,2 mungkin, Pak. 0,2. Dari mana? Karena peluangnya itu kan biasanya 1, Pak. Ya. Jadi karena untuk yang hujannya udah dipakai 0,8, jadi kemungkinan untuk karena udah dipakai besoknya cerah 0,8%, jadi untuk hujannya besok berarti sisa dari yang cerah, Pak. Ya, ya betul, ya. Ya benar, ya. Jadi betul begitu, ya. Jadi kan kalau ini kan kondisinya sama, ya. Kondisinya adalah kalau sekarang cerah nih, ya. Nah, yang sudah diketahui tadi kan kalau sekarang cerah, besoknya cerah lagi itu 0,8. Nah, yang belum diketahui kalau sekarang cerah, besoknya hujan. Ya, karena peluang itu maksimal atau totalnya harus 1 gitu, ya. Maka sisanya saja, jadi 1 diambil gitu, ya, 1 dikurangi 0,8 gitu, ya. Nah, ini adalah peluang Px1 given, ya, Px1 sama dengan 1 given x0 0 gitu, ya. Nah, kemudian berikutnya, nah yang ini juga sama berarti, ya. Maka peluang, ya, kalau diketahui, ya, sekarang itu hujan, besoknya itu hujan lagi gitu, ya, maka tinggal selisih dari 1 dikurangi 0,6, yakni 0,4, ya. Nah, kemudian bisa jadi gitu, ya, peluang ini bertahan gitu, ya. Jadi peluang kalau misalnya sekarang itu ternyata kemarau, besoknya hujan, itu bisa kapan aja terjadi gitu, ya. Artinya kalau sekarang hari ke-0, ya, besoknya itu hari ke-1, maka peluangnya tetap berlaku seperti ini. Atau sekarang hari ke-3 gitu, ya, besoknya hari ke-4, maka peluangnya tetap begini gitu, ya. Tetap 0,8 dan 0,6 gitu, ya. Nah, maka kita bisa tuliskan secara lebih umum gitu, ya, seperti ini, ya. Jadi peluang, ya, kalau misalnya diketahui pada hari ke-T gitu, ya, itu ternyata cerah, maka pada besoknya atau hari ke-T plus 1 itu cerah lagi, ya, peluangnya adalah 0,8. Nah, ini kan kita jadikan variabel, ya, T dan T plus 1. Tidak peduli T dan T plus 1-nya berapa. Bisa 0,1 gitu, ya, bisa 3,4, bisa 2,3, bisa 5,6, pokoknya kapanpun harinya gitu, ya. Nah, kapanpun harinya. Nah, kalau modelnya seperti ini, ya, berarti sifat dari stochastic proses ini dia nanti disebut sebagai
stationary gitu ya, dia stasioner ya. Artinya peluangnya itu sama saja ya, mau kapanpun harinya ya, tidak dipengaruhi ya. Nah, beda nanti kalau ada pengaruhnya, misalnya kalau sekarang itu Senin, besok Selasa gitu ya, beda kalau misalnya sekarang itu Kamis, besok Jumat, peluangnya beda. Nah, itu kalau begitu tidak stationary. Nah, kalau ini kan sama saja, kapan saja dia peluangnya sama. Nah, begitu juga untuk yang kalau misalnya sekarang hujan, besoknya cerah, peluangnya tetap 0,6, tidak peduli berapapun T-nya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini masih lanjutan yang tadi ya. Nah, jadi kasus cuaca ini ya menggambarkan bahwa peluang ya yang untuk masa depan gitu ya, untuk XT plus 1 itu hanya dipengaruhi oleh XT ya. Nah, jadi tidak punya kebergantungan dengan path value ya. Close ya. Jadi tidak punya kebergantungan dengan path value ya. Nah, jadi dengan kata lain ya, weather example ini bisa kita katakan ya memiliki Markovian property gitu ya. Markovian property. Nah, jadi kalau misalnya ditanya berapa peluang hari keempat itu cerah gitu ya, kalau diketahui hari ketiga itu cerah ya, dan juga diketahui hari kedua hujan, diketahui hari ke-1 cerah, diketahui hari ke-0 cerah lagi. Nah, jawabannya peluang berapa peluang hari keempat ini cerah jika diketahui nilai-nilai sebelumnya ya, maka jawabannya dia hanya dipengaruhi oleh X3. Yang X2 sampai dengan X0 itu tidak mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi we didn't care about the values of X2, X1, X0. Jadi ini tidak kita perhatikan ya. Yang mempengaruhi hanya yang present value saja. Sementara yang past value tidak mempengaruhi. Nah, ini disebut sebagai Markovian property ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lebih perjelas lagi ya. Tadi kan sudah saya singgung sebenarnya ya tentang Markovian property ini ya. Jadi dipertegas lagi ya bahwa Markovian property ya jika kita punya jika suatu stokastik proses ya punya karakteristik seperti ini ya, yakni X plus 1 sama dengan J ya, itu hanya dipengaruhi oleh XT plus 1 ya, hanya dipengaruhi oleh XT ya. Berarti dia adalah punya Markovian property. Dia tidak dipengaruhi oleh X1, X0 sampai dengan XT-1. Itu tidak ngaruh gitu ya. Yang ngaruh hanya XT saja. Dengan kata lain, future depends only on the present, not on the past. Ya, jadi masa depan hanya dipengaruhi oleh masa sekarang gitu ya. Tetapi tidak dipengaruhi oleh masa yang lalu. Nah, tadi ya kalau suatu stokastik proses ya punya karakteristik Markovian ya atau punya properti Markovian, maka stokastik proses tersebut kita sebut sebagai Markov chain ya. Nah, kemudian berikutnya salah satu cara ya untuk merepresentasikan atau mengkarakterisasi dari suatu Markov chain ya adalah dengan menuliskan peluang-peluang perubahan transisi gitu ya. Peluang-peluang perubahan transisi ya. Nah, peluang-peluang perubahan transisi maksudnya peluang-peluang transisi ya. Nah, maksud dari
perubahan ataupun transisi ini adalah misalnya tadi gitu ya. Kalau misalnya X0-nya adalah cerah tadi yang dalam kasus cuaca tadi, maka besoknya itu ya bertransisi state-nya ya. Tadinya kan cerah gitu ya. Nah, besoknya itu menjadi hujan ya. Nah, nanti kita tulis peluangnya. Jadi peluang ya kalau kalau saat ini dia adalah cerah, besoknya hujan ya. Besoknya itu berarti X1 adalah hujan, maka nilainya adalah kalau tidak salah tadi 0,4 katakanlah gitu ya. Nah, ini ya kita tuliskan atau kita sebut sebagai one step ya, one step transition ya. Ini disebut sebagai one step ya, transition ya. Nah, jadi one step transition itu misalnya dari 0 ke 1, dari hari 0 ke hari ke 1 gitu ya. Atau dari hari 1 ke hari 2, dari hari kedua ke hari 3. Jadi selisihnya satu-satu begini ya. Atau kalau secara umum dari T ke T plus 1. Nah, ini one step transition. Nah, sehingga probabilitas yang menggambarkan ya, atau probabilitas untuk setiap transisi yang satu-satu ini disebut sebagai one step transition probabilities ya. Nah, sebagai contoh ya, misalnya ya, tadi yang di kasus apa sih namanya, yang di kasus cuaca tadi ya, tadi kan diketahui seperti ini ya, diketahui probabilitas ya. Kalau misalnya sekarang itu cerah, maka besoknya itu akan cerah lagi ya. Nah, nilainya adalah 0,8 gitu ya kalau tidak salah ya. Nah, ini bisa kita ringkas ya sebagai P ya. P0 P kecil ya, ini P00 ya. Sama dengan 0,8 ya. Nah, P00 itu artinya adalah kalau sekarang cerah, maka besoknya akan cerah lagi, probabilitasnya adalah 0,8. Nah, ini yang disebut sebagai one step transition probabilities ya. One step transition probabilities ya. Nah, jadi secara umum ya, kalau kita mengetahui probabilitas one step ya, misalnya kalau misalnya sekarang diketahui suatu stokastik proses nilainya I ya, maka hari besoknya gitu ya adalah J, peluangnya adalah PIJ gitu ya. Jadi probabilitas XT plus 1 sama dengan J jika diketahui XT sama dengan I adalah PIJ ya. Nah, jadi perubahan kalau yang notasi secara umum ini perubahan state dari I ke J gitu ya. Nah, jadi diringkas seperti ini. Bisa juga dituliskan seperti ini, tapi kan panjang, gitu ya. Nah, kita bisa ringkas seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya notasinya seperti ini, gitu ya, Px T plus 1 sama dengan J jika diketahui XT sama dengan I, ya artinya tadi yang disebut sebagai stasioner, gitu ya. Kalau misalnya notasinya seperti ini. Jadi kapanpun T-nya ya, maka peluangnya tetap PIJ ya, sama saja. Mau T-nya 0 dengan 0, T plus 1-nya berarti 1, T-nya 2, T-nya 1, T plus 1-nya 2 ya, 2 3 dan seterusnya, maka dia stasioner ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau digambarkan secara realisasi tadi ya, sumbu X-nya ini adalah indeksnya T, sementara ini adalah nilai stokastik proses, nilai stokastik prosesnya ya. Jadi ini ya perubahan dari state I ya berubah ke state J. Jadi kalau sekarang diketahui I, masa yang akan datang adalah J. Nah, ini nanti probabilitasnya berapa ya, perubahan dari sini ada perubahan dari I ke J ya. Nah, kalau dia stasioner probabilitas ini sama semua gitu ya untuk nilai T ini ya.
Nah, sebagai contoh untuk kasus yang weather tadi ya, kasus yang cuaca nih contohnya ya. Nah, kasus yang cuaca. Nah, kita bisa tuliskan ya one step probabilities ya untuk setiap perubahan state ya. Jadi contohnya P00. Nah, P00 ini kan artinya kalau sekarang, nah lihat indeks pertamanya ya. Kalau sekarang dia cerah, maka besoknya cerah lagi ya. Adalah 0,8 ya. Atau kalau kita tuliskan pakai notasi yang peluang bersyarat ya. Jadi kalau sekarang cerah, lalu besoknya cerah lagi adalah 0,8. Nah, berarti tadi ya, kalau sekarang cerah ya, tapi besoknya itu hujan, berarti tinggal selisih dari 1 ya dikurangi P00 gitu ya. 1 dikurangi 0,8 hasilnya 0,2 ya. Nah, lalu berikutnya P10 ya, artinya adalah kalau sekarang hujan, besoknya cerah, peluangnya adalah 0,6. Nah, berarti berapa peluang P11 sekarang hujan ya, besoknya hujan. Berarti kan tinggal 1 dikurangi P ya, 0 P10 ya, P10 ya. Jadi P11 itu sama dengan 1 diambil P10 atau 1 dikurangi 0,6 ya, sama dengan 0,4 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, one step probability ini mulai dari P00, P10, P01, P11 ya. Ini kan semua kemungkinan kombinasi peralihan state ya, peralihan state ya. Untuk memudahkan analisis ya dari rantai Markov ya. Nah, biasanya nilai-nilai one step probability ini dituliskan dalam bentuk matriks ya, yang disebut sebagai one step transition matrix ya. Jadi matriks transisi. Nah, jadi kita bikin matriks seperti ini ya. Tentunya nanti kalau matriks isinya hanya angka saja gitu ya. Saya buatkan nah seperti ini ya. Kurang rapih ya. Jadi kita tuliskan begini, ini 0,8 gitu ya. Di sini 0,2 ya. Di sini 0,6 dan di sini 0,4 ya. Nah, ini adalah baris ke-0, ini baris ke-1, ini kolom ke-0, ini kolom ke-1. Nah, 0,8 ini artinya ya nilai dari P ya, baris ke-0, kolom ke-0, artinya peluang terjadi transisi dari state 0 ke state 0 lagi ya. Artinya kalau sekarang cerah, maka besoknya cerah lagi, itu probabilitasnya adalah 0,8. Tapi kalau sekarang cerah, besoknya hujan, probabilitasnya adalah 0,2 ya. Kalau sekarang hujan, besoknya cerah, probabilitasnya adalah 0,6. Kalau sekarang hujan, besoknya hujan, probabilitasnya adalah 0,4. Nah, kita harus memperhatikan bahwa kalau kita menyusun ya matriks transisi one step dalam bentuk seperti ini, ya, maka kalau baris ini dijumlahkan ya, seluruh nilai di baris 0 ini dijumlahkan 0,8 ditambah 0,2 ini hasilnya harus 1 ya. 0,6 tambah 0,4 hasilnya harus 1. Nah, kalau Anda menjumlahkan ini ternyata hasilnya bukan 1, baik kurang dari 1 atau kurang dari 1, berarti ada kesalahan ya dalam penulisan probabilitasnya ya. Jadi kalau kita notasinya seperti ini ya, maka kalau barisnya itu dijumlahkan ini mestinya 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda menuliskan di sini 0,1 dijumlahkan kan 0,9. Nah, ini kan bukan 1, berarti ada yang salah gitu ya dalam menuliskan one step transition matrix-nya. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu ya. Jadi ya simpel aja gitu ya. Jadi state-state-nya ya kita tuliskan
dalam bentuk baris dan bentuk kolom, lalu kita kombinasikan, ya. Kita kombinasikan dari satu state dengan state yang lain, lalu ditulis probabilitasnya berapa. Nah, probabilitas ini bisa langsung diketahui gitu ya, atau harus kita cari dulu, ya. Seperti ini kan nilai 0,2 dan 0,4 kan di soal tidak diketahui, ya. Nah, tetapi secara teori, ya 0,2 ini diperoleh dari 1 diambil 0,8, 0,4 ini diperoleh dari 1 diambil 0,6, ya, dengan menggunakan teori-teori peluang yang standar, yang biasa, ya. Oke, jadi itu, ya. Nah, sehingga bentuk umum dari transition matrix ya seperti ini, gitu ya. Kita punya suatu transition matrix ya untuk one step transition matrix. Notasinya adalah P, ya. Notasinya adalah P. Kemudian isinya adalah mulai dari P00 sampai dengan PMM, di mana P00 ini maknanya tadi ya, berapa probabilitas kalau sekarang state-nya adalah 0, maka selanjutnya state-nya adalah 0 lagi, itu probabilitasnya berapa. P01 berarti kalau sekarang state-nya 0, dan state berikutnya adalah 1, itu probabilitasnya berapa. Nah, ini kalau dijumlahkan semua, ya, kalau susunannya seperti ini tadi ya, pastikan bahwa total setiap baris adalah 1, gitu ya. Nah, jadi pastikan total setiap baris nilainya adalah 1. Ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, berikutnya, nah, nanti kalau ada yang bingung langsung di ini aja ya, langsung diinterupsi saja biar bisa langsung kita diskusikan ya. Nah, berikutnya adalah selain dengan cara menuliskan dalam bentuk matriks ya. Jadi untuk menuliskan probabilitas one step ini dalam bentuk matriks seperti ini ya. Cara lain ya yang bisa kita pakai ya untuk menganalisis suatu Markov chain ya adalah dengan menggambar dalam bentuk diagram ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya. Namanya adalah state transition diagram ya, Markov chain state transition diagram ya. Nah, jadi sebetulnya sih simple aja gitu ya. Yang lingkaran gitu ya atau node ya di dalam diagram ini ya berisi ya atau merepresentasikan state. Nah, tadi kan kita state-nya hanya ada 2 ya, hanya ada Dray dan Ray. Nah, lalu setiap state ini yang bulat ini bisa berhubungan dengan state yang lain dengan menggambarkan panah gitu ya. Contoh ya. Nah, contoh misalnya di sini ada ya dry ya, lalu ada panah kembali ke dry lagi ya. Nah, ini artinya apa? Ya, artinya peluang ya kalau misalnya sekarang itu dry, besoknya kembali ke dry lagi, peluangnya adalah 0,8 ya. Jadi peluang terjadi transisi dari dry ke dry lagi itu 0,8. Nah, ini bisa kita ambil dari matriks yang tadi gitu ya. Transition matrix yang tadi ya 0,8 ya. Nah, lalu yang ini dry ke rain ya. Berapa peluang terjadinya transisi dry ke rain, atau kalau sekarang hujan, besoknya itu kalau sekarang cerah, besoknya itu hujan, berapa peluangnya? Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya. Kalau sekarang cerah, besok hujan, maka peluangnya adalah 0,2. Maka di sini kita tulis 0,2 ya. Hujan sekarang, besok hujan lagi ya. Berapa peluangnya? Sekarang hujan, besok hujan lagi, peluangnya adalah 0,4. Sekarang hujan, besoknya kemarau ya. Sekarang hujan, besoknya kemarau, nilainya adalah 0,6 ya. Nah, berarti kalau di dalam matriks tadi, kalau barisnya dijumlahkan sama dengan 1 ya,
Maka kalau dalam bentuk diagram, seluruh peluang ya, seluruh peluang untuk semua edge gitu ya, atau semua panah yang keluar dari suatu vertex gitu ya, dari suatu yang lingkaran ini gitu ya, kalau dijumlahkan adalah 1 ya. Contohnya yang keluar dari dry ini kan ada 2 ya, yang satu yang ini, yang satu yang ini. Yang satu 0,2, yang satu 0,8. Kalau dijumlahkan harus 1. Juga begitu yang keluar dari rain ada 2, yang ini dan yang ini. Yang ini 0,4, yang ini 0,6. Kalau dijumlahkan harus 1 ya. Nah, jadi masing-masing punya kegunaannya ya. Jadi ada saatnya kita perlu merepresentasikan Markov chain dalam bentuk matriks transition seperti ini. Ya, transition matrix seperti ini, ada kalanya nanti kita harus merepresentasikan Markov chain dalam bentuk transition diagram seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang weather tadi, ya ini sama saja, cuman sekarang nilai probabilitasnya tidak diberikan nilai konstanta langsung ya, tetapi diganti dengan variabel. Jadi dry ke dry ya itu diganti dengan P ya, diganti dengan P ya, lalu dry ke rain berarti kan 1 dikurangi P tadi ya yang saya katakan. Kalau di sini P maka panah yang keluar yang satu lagi berarti 1 kurang P ya. Rain ke rain 1 min Q, rain ke dry berarti 1 diambil 1 min Q atau Q gitu ya. Nah, jadi ini ya untuk weather example. Nah, Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain. Terus sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya. Oke, ya. Nah, kalau tidak ada lanjut ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh kasus ya. Contoh yang lain untuk menggambarkan Markov chain ya. Nah, ini namanya Gambler's Rune ya, Gambler's Rune stochastic process ya. Jadi gamblers itu kan artinya apa sih? Jadi orang yang main gambling gitu ya, yang main perjudian. Nah, tentunya kalau contoh ini sebenarnya sih kurang bagus ya kalau dilihat dari pesan moralnya gitu ya, karena contohnya adalah contoh bermain judi gitu ya, tetapi yang ingin kita lihat di sini ya maksudnya adalah bagaimana kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang stokastik ya atau stokastik proses ya. Oke. Nah, jadi gini ya. Jadi Gambler's Rune ini adalah permainan gitu ya, adalah suatu permainan ya. Ini kalau tidak salah ada di slide sebelumnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini deskripsinya ya. Jadi Gambler's Rune ini adalah suatu permainan yang ya kalau dia menang gitu ya, kalau si pemain ini menang dia akan dapat hadiah $1 gitu ya. Ya, lalu kalau dia kalah dia akan kehilangan $1 ya. Nah, setiap peluang dia menang itu adalah P, peluang dia kalah berarti 1 min P gitu ya. Jadi setiap sesi dia bermain gitu ya, setiap turn dia main, peluang dia menang ya $1 adalah P ya. Peluang dia kalah $1 1 min P gitu ya. Nah, lalu aturannya adalah Gambler's Rune ini akan berakhir, permainan ini akan berakhir kalau ya si pemain ini sudah punya uang sebanyak $3. Jadi kalau misalnya dia main ya terus dia sudah mengumpulkan $3, maka dia tidak boleh main lagi, dia harus berhenti bermain ya. Atau aturan yang kedua ya, dia sudah habis uangnya ya. Dia juga tidak boleh
ikut bermain lagi, ya. Nah, sebagai modal awal untuk mengikuti permainan ini, dia mendapatkan uang $1, gitu ya. Nah, berarti kalau dia mulai bermain, gitu ya, dengan $1, ya, kemudian dia menang, maka dia dapat $2, ya. Lalu dia menang lagi, ya, sehingga dia dapat $3, maka sesuai dengan aturan ini, maka dia harus berhenti bermain. Atau bisa juga dia mulai dengan $1, habis itu langsung kalah gitu ya, menjadi $0 yang dia miliki. Maka ini juga sama, dia harus stop gitu ya. Nah, nilai-nilai uang yang dia miliki per sesi dia bermain, ini bisa kita lihat sebagai suatu stokastik ya. Ini adalah stokastik proses. Jadi ini adalah nilai-nilai XT gitu ya untuk T tertentu. Untuk T tertentu ya. Nah, ini adalah gambler's ruin ya. Oke. Nah, sekarang kita ke penjelasan ataupun contoh yang lebih konkret dari gambler's ruin ini ya. Oke. Nah, sekarang kita kasih angka nih ya untuk permainan gambler's ruin tadi. Kalau misalnya dia menang, ya, jadi probabilitas dia menang adalah 0,4, ya. Nah, berarti probabilitas dia kalah 0,6, ya. Nah, kemudian permainan ini akan berhenti kalau misalnya uangnya habis, ya, go broke, ataupun kita sudah mengumpulkan $3, ya. Nah, dari soal ini, ya, maka kita bisa definisikan suatu stokastik proses XT, ya, di mana nilai XT ini adalah nilai uang yang dimiliki pada putaran permainan ke T. Nah, pertanyaan saya, ya, nilai XT ini, nilai yang mungkin berapa aja? Nilai XT ini. Ada yang bisa menjawab? Nol 1 2 3. Ya, 0 1 2 3. Mungkin 4 nggak? Enggak sih, Pak. Kenapa? Kalau dia menang 2 kali, udah 3, Pak. Kalau dia kalah sekali, langsung habis ya, Pak. Ya. Nggak mungkin 4 karena kan aturannya tadi ya, kalau dia sudah nyampe 3 uangnya, dia harus stop kan ya. Jadi nilai XT ini tidak pernah mencapai nilai 4 ya. Dan paling sedikit 0 ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai state space tadi ya. Jadi state space-nya ini, nah kalau index space-nya ya mulai dari 0 ya. Index space-nya 0, 1 dan seterusnya ya. Tergantung dia sampai kapan bisa bermain ya. Selama syarat-syarat tadi masih terpenuhi. Ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita coba gambarkan gitu ya stokastik proses ini ya dalam bentuk yang tadi gitu ya, dalam bentuk one step transition matrix maupun dalam bentuk one step transition diagram ya. Nah, sekarang kita gambar ya, kita tulis one step transition matrix-nya ya. Nah, langsung saja kita coba ya. 0 ke 0 ya. Kenapa nilainya 1? Nah, 0 ke 0 kenapa nilainya 1 di matriks ini? Untuk kasus gambler's ruin tadi. Karena kalau dia udah kalah 1 kali, nggak ada peluang lagi, Pak. Ya, artinya kalau dia punya uang 0, ya, jadi peluang, ya, sekarang dia punya uang 0, ya. Berikutnya, ya,
berikutnya, ya dia nggak bisa ikut main lagi. Artinya dia tetap punya uang 0 ya. Nah ini udah pasti gitu ya. 1 itu kan udah pasti ya. Jadi kalau sekarang dia punya uang sama dengan 0, maka pada kesempatan berikutnya berapa peluang dia punya uang 0 itu udah pasti 0. Kenapa? Karena sesuai aturan tadi gitu ya. Kalau uangnya 0 dia nggak bisa ikutan lagi. Artinya tidak punya peluang menambah nilai uangnya gitu ya. Nah, juga yang ini ya. Nah, ini kenapa 1? 33 ini. Ini kan P00 ya. Nah, P33 ini kenapa 1? Karena tadi maksimalnya $3 itu, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi kalau dia punya uang $3 ya, maka pada giliran berikutnya dia akan punya uang tetap $3, itu sudah pasti karena sesuai aturan tadi gitu ya. Nah, sesuai aturan tadi. Nah, berikutnya nah, karena ini sudah 1 ya, sesuai dengan aturan tadi, seluruh baris ini totalnya adalah harus 1 ya, maka yang lain adalah otomatis 0. Atau kalau secara logika ya, kalau dia sudah punya uang $0 gitu ya, dia nggak mungkin pindah ke 1, tidak mungkin pindah ke 2, tidak mungkin juga pindah ke 3. Jadi tidak ada peluangnya 0 semua nih ya, peluang transisi dari 0 ke 1, ke 2, dan ke 3 itu nggak ada, 0 ya. Nah, berikutnya ini ya 0,6 ya. Berarti kan ini adalah P10 ya. Nilainya adalah 0,6. Kenapa 0,6? Kenapa nilainya 0,6 di sini? Kalah, Pak. Karena peluang untuk loss tadi 0,6, Pak. Ya, betul. Karena dia kalah ya. Iya. Oke. Jadi kan tadinya dia punya uang $1, dia berubah jadi 0. Berarti di sini terjadi loss gitu ya. Nah, berarti sama aja kita mengatakan P10 ini peluang dia loss gitu ya. Nah, peluang dari loss ini adalah 0,1 diambil 0,4 ya, yang tadi ya, 0,6. Nah, kemudian 1-1 ya, 1-1 ya, peluang dari 1 ke 1 lagi ini nggak ada gitu ya. 0. Kenapa 0? Karena hanya ada 2 kemungkinan, tidak ada draw gitu ya, hanya ada loss atau win ya. Sehingga ini 0, ini juga sama 0 ya. Artinya kenapa 1 ke 3 peluangnya 0? Karena kan nggak mungkin loncat gitu ya. 1 kali main langsung nambah $2, jadi nggak mungkin ya. Nah, yang mungkin adalah ada peluang 1 pindah ke 2 gitu ya, 0,4. 0,4 ini berarti dia menang ya. Nah, jadi gitu ya, bisa dipahami ya bagaimana maksud dari one step transition matrix. Nah, ini ingat ya, ini baru one step ya. Nah, one step ini hanya bisa menjelaskan tadi ya, transisi dari sekarang ke yang akan datang, T ke T plus 1 ya. Tapi belum bisa menjawab berapa peluang kalau kita ketahui pada waktu T itu sekian, lalu pada waktu ke T plus 3 itu berapa? Nah, ini tidak bisa menjawab ya one step transition. Kita harus perlu multiple step transition matrix ya. Nah, nanti ini di slide-slide yang akan datang ya. Nah, ini bentuk matriks ya. Nah, berikutnya bentuk diagramnya ya tinggal menerjemahkan saja dari matriks ini atau sebaliknya diketahui diagram, bisa kita gambar matriksnya atau dari matriks kita bisa gambarkan diagramnya ya. Nah, kalau diagram ini dia menggambarkan tadi ya, dari kalau dia sudah punya $0, dia nggak bisa kemana-mana ya. Dia hanya tetap di sini aja terus muter-muter di sini karena dia tidak bisa ikut bermain ya. Juga begitu kalau dia sudah punya $3, dia akan stop di sini ya. Dia tidak akan bisa pindah ke state-state lainnya ya. Yang masih bisa pindah-pindah state adalah kalau dia masih punya $1 atau $2. Dia bisa kalah ya. Ini bisa kalah berarti ke arah kiri atau bisa menang ke arah kanan gitu ya. Nah, terus tadi ya ini kalau dijumlahkan harus 1 ya. Kalah dan menang dijumlahkan harus 1. Oke.
Nah, ini kalau dijadikan variabel ya, variabel sama saja, cuman sekarang diganti ya probabilitasnya dengan P, berarti yang satunya 1 min P. Oke. Nah, berikutnya adalah inventory example. Nah, inventory example ini contoh lagi ya, tetapi sekarang agak lebih sedikit ada tambahannya, agak sedikit lebih kompleks ya. Nah, jadi misalnya ya kasusnya adalah ya sebuah toko kamera gitu ya, sebuah toko yang menjual kamera ya, dia namanya toko, dia harus punya stok gitu ya untuk yang untuk untuk dijual ya, stok untuk dijual, stok barang kamera untuk dijual ya. Nah, untuk memenuhi stok ini ya, untuk memenuhi stok ini si toko ya itu mungkin untuk melakukan order gitu ya, untuk melakukan pemesanan ya, untuk memenuhi stoknya pada Sabtu malam ya, pada Sabtu malam ya. Orders may be placed on Saturday night ya. Lalu kameranya itu baru akan sampai di toko gitu ya pada Monday morning ya, pada Minggu pagi ya. Nah, kemudian si toko ini punya policy ya, punya kebijakan dalam memenuhi stok ya. Nah, kebijakannya apa ya? Kebijakannya adalah ini S kecil S besar ya, namanya S policy ya. Nah, apa arti S kecil S besar policy ini? Ya, artinya adalah if the number in inventory is less than S ya. Jadi kalau jumlah stok di toko kurang dari S ya, less than S ya, maka si toko harus segera order ya, harus segera order kamera sampai ya total stok di kamera itu sama dengan S ya. Nah, tapi kalau misalnya stok kamera di toko itu lebih dari atau sama dengan S kecil, maka toko tidak usah memesan kamera-kamera baru gitu ya. Tidak usah memesan kamera-kamera baru kalau stoknya masih lebih dari atau sama dengan S kecil. Nah, ini makna dari SS ya. Nah, ini contoh saja ya. Misal ya, S kecilnya 1, S besarnya 3 ya. Nah, jadi dia punya policy S kecilnya 1, S besarnya 3 ya. Nah, misalnya suatu hari ya, di hari Sabtu ya, dicek stok kamera ya. Nah, ternyata kameranya stoknya adalah 0, stoknya adalah 0 ya. Nah, karena 0 ini kurang dari S kecil ya, di mana S kecilnya adalah 1, 0 kurang dari 1, maka keputusannya dia order gitu ya. Dia order. Nah, ordernya berapa banyak? Ordernya 3 gitu ya. Maka dia harus order 3. Kenapa 3? Karena dia harus memenuhi S besar tadi, di mana S besar tadi adalah 3 ya. Nah, tapi di lain hari Sabtu, ya di Sabtu yang akan datang, katakanlah, atau Sabtu yang lainnya, ya stok kamera ada 1 gitu ya. Stok kamera ada 1 ya. Nah, 1 ini masih lebih dari sama dengan S kecil gitu ya. 1 lebih dari sama dengan 1. Nah, maka dia tidak usah order. Dia tidak usah melakukan order ya. Nah, jadi gitu ya. Ini soalnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana stokastik prosesnya gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, coba kita analisis dulu soal ini gitu ya. Kita punya stokastik proses XT ya, di mana XT ini adalah number of cameras ya. Jadi jumlah kamera ya di inventory pada saat Sabtu malam ya, pada akhir pekan ke T ya. Nah, jadi XT ini adalah itu ya. Nah, berarti nilai XT adalah yang mungkin berapa ya. Nah, nilai XT di akhir pekan di Sabtu malam yang mungkin berapa? Yang mungkin berapa? Ini ya, 0 ya. 1 2 3 ya.
0 itu berarti tidak ada stok sama sekali. 1 itu berarti ada 1 kamera, ini 2 kamera, ini 3 kamera, ya. Ini 3 kamera, ya. Nah, lalu T-nya apa? Nah, karena di soal tadi menyebutkan pengamatannya adalah tiap akhir pekan, ya, tiap Sabtu malam, maka T ini menyatakan weeks, ya. Jadi pekan 1, pekan atau pekan ke-0 gitu ya. Terserah mau dari 0 atau 1, pekan 0, pekan 1, pekan 2, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini harus kita identifikasi dulu state dari stokastik prosesnya, berapa saja ya yang mungkin, ya. Lalu indeksnya berapa saja, ya. Oke, itu ya. Nanti kalau ada yang bingung langsung ditanya aja, ya. Nah, ini contoh realisasinya, ya. Nah, contoh realisasinya, ya. Nah, jadi di sini indeksnya diasumsikan mulai dari 0, artinya pekan pertama pengamatan itu disebut sebagai pekan ke-0. Nah, pekan ke-0, ya, di sini pas dilihat, ya, si inventory tadi masih ada 3 kamera, gitu ya, masih ada 3 kamera, ya. Nah, pertanyaan saya, berarti dia beli kamera enggak si toko kamera ini di pekan ke-0, di akhir pekan ke-0? Enggak, Pak. Enggak ya, karena tadi lebih dari S kecil ya, dengan policy-nya tadi ya 1,3 ya. Nah, lalu dalam ya perjalanan ke akhir pekan berikutnya ya, yang di pekan ke-1. Nah, di sini ada demand. Ada demand itu maksudnya ada orang yang beli kamera gitu ya. Ada orang yang beli kamera ya. Yang beli kamera adalah 1 orang ya, atau 1 kamera terjual. Nah, sehingga pada pekan ke-1 ya, nilainya turun menjadi 2. Karena kan tadi stoknya 3, ada yang beli, berikutnya menjadi 2 ya. Nah, berubah nih ya. Nah, dari sini kan kelihatan Markov-nya ya. Dari mana kita kelihatan Markov-nya? Artinya, kalau diketahui X0-nya 3, ya, maka X1-nya itu tergantung dari X0-nya. Ya. Kalau sebelumnya ada 3, ya, kalau pada saat X0 ada 3, itu kan kemungkinannya bisa tetap 3, bisa 2, ya, bisa 1, gitu ya, bisa 0. Kalau tetap 3 berarti kameranya tidak laku. Kalau berubah menjadi 2 itu berarti ada yang beli 1 orang. Kalau berubah jadi 1 berarti ada yang beli yang beli 2 orang gitu ya, atau terjual 2 kamera. Kalau 0 berarti laku semua ya. Jadi tergantung dari X0 ya. Jadi X1-nya ya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu ya. Tergantung dari X0. Nah, ini udah kelihatan ya model pola Markov-nya gitu ya. Nah, kemudian kebetulan di realisasi ini yang beli hanya 1 orang. Nah, kemudian dari di X1, nah ini 2 ya. Nah, 2 di X1 di pekan ke-1 Sabtu malam ya, pekan ke-1 beli kamera enggak? Di sini beli kamera enggak nih? Enggak, Pak. Tidak ya. Oke, paham ya. Oke, jadi tidak nambah stok ya. Karena tadi masih di atas 1 atau lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, lalu dari perjalanan ya pekan ke-1 ke pekan ke-2 ini ada demand lagi ya. Ada demand. Nah, sekarang lebih banyak lagi 2 ya. Nah, sehingga pada akhir pekan ke-2 nilai X2 sama dengan 0. Jadi X pada pekan ke-2 adalah 0 ya. Nah, di akhir pekan ke-2 ya, Sabtu malam pekan ke-2, apakah perlu beli kamera atau tidak? Perlu, Pak. Perlu ya, karena sudah 0, sudah kurang dari 1. Maka beli kamera ya. Nah, jadi di sini ada gambar lubang kosong. Nah, artinya besoknya itu ya di minggu pagi stok naik menjadi 3 ya. Nah, ini naik menjadi 3 nih. Nah, tapi tidak digambarkan di sini ya, karena yang dicatat adalah pada malam minggu itu
stok kamera ada berapa? 0 kan, ya. Nah, lalu pada perjalanan minggu kedua ke minggu ketiga ini ada demand, ya. Ada demand-nya 2, sehingga pada akhir minggu ketiga berubah menjadi 1, ya. Nah, berubah menjadi 1 ya. Nah, ini contoh realisasinya, ya. Jadi ini ada demand di tengah-tengah yang mengubah nilai stokastik, ya, nilai random variable X, ya, yakni jumlah kamera, ya. Nah, nanti demand ini, ya, demand minggu pertama, demand minggu kedua, demand minggu ketiga, ini adalah random variable juga gitu ya. Dia adalah random variable juga, ya. Nah, artinya perubahan random variable X ya dipengaruhi oleh perubahan random variable yang lain. Dalam hal ini adalah demand, ya. Atau permintaan ataupun penjualan, ya. Nah, jadi ini contoh realisasinya. Oke. Nah, oke, ya. Nah, sehingga ya kita bisa mendefinisikan ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya pekan sekarang ya kamera kita stoknya adalah 0 ya, maka pekan berikutnya XT+1 ya nilai-nilai yang mungkin adalah ya. Nah, kalau misalnya sekarang 0 ya, berarti kan ini harus belanja ya, harus order ya. Ordernya sebanyak 3 ya. Nah, maka kemungkinan ya nilai XT+1 atau jumlah kamera pada pekan berikutnya ya kalau tidak 3, 2, 1, 0. Kenapa? Karena tadi kalau kita punya kamera 3, kemungkinan pekan berikutnya bisa tidak laku sama sekali, berarti tetap 3 ya. Lalu laku 1 menjadi 2, laku 2 menjadi 1, atau laku semua menjadi 0 ya. Nah, jadi kalau XT-nya sama dengan 0, maka XT+1-nya kemungkinan ada di rentang X 3 dikurangi DT+1, 0. Nah, pertanyaannya apa DT+1 ya? Nah, DT+1 ini ya maksudnya adalah demand tadi gitu ya. Adalah demand ya dari pekan ke T ya sampai T+1 ya. Nah, jadi di peralihan T ke T+1 ini ada pembelian sebanyak DT+1 gitu ya. Nah, jadi tergantung DT+1-nya, tergantung kamera yang dibeli. Kalau DT+1-nya 0, berarti nanti XT+1-nya tetap 3. Kalau DT+1-nya 1, XT+1-nya jadi 2, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di akhir pekan XT-nya itu lebih dari sama dengan 1, berarti kan kita tidak usah beli kamera. Ya. Nah, kalau kita tidak beli kamera, maka XT+1-nya adalah tergantung stoknya. Ya. Tergantung stok yang kita punya. Yang stok yang kita punya kan XT ya. Nah, dikurangi dengan demand ya pada peralihan T ke T+1 atau DT+1 gitu ya. Nah, jadi kemungkinan nilai XT+1 adalah XT dikurangi DT+1 sampai dengan 0 ya. Nah, kita lihat ya di sini sistem Markov-nya lebih kompleks dibandingkan yang Gambler's Ruin tadi ataupun yang weather tadi ya, karena di sini ada variabel acak lain yang berpengaruh yakni demand ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya. Nah, kalau kita gambarkan agak lebih kompleks nih ya state transition diagramnya maupun probability transition matrix ya. Oke. Nah, sekarang saya coba tanyakan ya kepada Anda nih ya. Nah, ini ya dari 0 kembali ke 0. Kenapa ditulis P dalam kurung D lebih dari sama dengan 3?
P itu kan probabilitas, D tadi maksudnya adalah demand gitu ya. Demand ya, lebih dari sama dengan 3. Nah, kenapa ditulis begini? Ada yang bisa memberikan ide? Mungkin karena itu Pak, stoknya kan ada 3 Pak. Jadi apa namanya, kalau seandainya jadi orang bisa beli sebanyak sebanyak tiga kali Pak Ya. peluangnya. Tapi ini kan tulisannya 0 nih, kenapa jadi 3 tadi? Mungkin maksudnya harus pesan 3 gitu, Pak. Minimal 3. Ya. Ya, tadi Kalau kan stoknya karena habis ya. Nah, tadi kan Ya. rule-nya tadi kan ya. Iya. Karena rule tadi ya, karena ini 0 itu sudah kurang dari S ya, maka harus beli kan. Nah, karena beli otomatis besok paginya itu jadi ada 3 kan, cuman nggak tertulis di sini ya. Besoknya ada 3, tapi ya karena demand-nya ini di pekan berikutnya itu atau pada pekan berjalan demand-nya lebih dari sama dengan 3, bisa 3, bisa 4 gitu ya, bisa banyak gitu ya. Tapi kan stoknya cuma ada 3 ya. Maka otomatis akhir pekan berikutnya akan berubah menjadi 0 lagi gitu ya. Berarti kan laku semua ya. Jadi dia belanja 3, langsung diborong, maka balik lagi ke 0. Nah, maka transisi dari 0 ke 0 dalam kasus ini adalah probabilitas demand-nya itu lebih dari sama dengan 3. Jadi kita belum tahu nih berapa probabilitasnya, tetapi ya ini berarti probabilitas ada pembelian lebih dari atau sama dengan 3 ya. Nah, kita lihat sekarang yang ini ya. Dari 0 ke 3, kenapa ini PD sama dengan 0? PD sama dengan 0. Nggak laku. Demand-nya jadi demand-nya 0. Jadi stoknya 3. Ya, jadi nggak laku ya. Jadi dia sudah habis stok, belanja 3, tapi tidak ada yang beli. Ya, tidak ada yang beli. Jadi dia tetap di 3. Ya. Bukan tetap di 3, dia berubah jadi 3 di pekan berikutnya gitu ya. Karena kan sudah belanja, tidak ada yang beli, jadi pekan berikutnya jadi ada 3 gitu ya. Nah, jadi gitu ya, paham ya. Nah, yang lain juga sama gitu ya penjelasannya ya. Jadi dari misal ya. Kalau menurut saya itu karena barangnya 0, makanya demand-nya juga 0 Pak. Ini. Iya Pak. Ini kan 0 kan 0 nih, dari 0 balik lagi ke 0. Tapi iya, ininya yang di atas Pak, yang PD sama dengan 0. Oh, yang ini. Iya. Iya. Karena ya stoknya 0, makanya demand-nya nggak ada Pak. Karena stoknya 0, maka demand-nya nggak ada. Tapi dia berubah jadi 3 nih, pekan berikutnya. Apa? Iya. Karena itu kan aturannya SS tadi Pak. Jadi kalau barangnya 0 di minggu maka dipesan lagi Pak jadi 3. Nah, tapi untuk demand-nya otomatis 0 Pak, soalnya barangnya nggak ada gitu. Kalau menurut saya analisa saya. Oke, baik, saya tampung. Yang lain apakah sepakat dengan Mas siapa tadi? Saya nggak lihat ini videonya. Atau ada Kalau menurut saya sih Pak, karena ini state transition diagram, tanda panah yang tujuannya itu berarti perubahan dari 0 ke 3 gitu. Ya, jadi kalau misalnya panah yang PD sama dengan 0 itu artinya tidak ada penjualan gitu. Makanya dia state-nya tetap 3, berubah ke 3 gitu. Dari yang stoknya tadi udah diisikan di awal. Ya, itu ya. Jadi gitu ya. Jadi maksudnya kenapa jadi 3 ya? Kok 0 bisa nambah jadi 3 gitu kan? Karena tadi policy tadi gitu ya. Di akhir pekan stok 0 berarti harus belanja dong ya. Belanjanya sampai mencapai jumlah 3 kamera. Nah, tapi sayangnya setelah dia belanja tidak ada yang beli gitu ya. Nggak laku nih ya. Sehingga di akhir pekan berikutnya dia tetap 3 ya. Nah, sehingga panah ini ya transisi 0 ke 3 probabilitasnya sama dengan probabilitas tidak ada yang beli gitu ya. Paham ya? Jadi probabilitas tidak ada yang beli ini.
ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, begitu juga yang lain, ya. Misalnya ini 0 ke 2, ya. Nah, kalau 0 ke 2 ini, ya, misalnya ya, ambil satu contoh lagi, berarti kan dia sudah belanja 3. Nah, lalu ada yang beli 1 orang atau 1 kamera terjual, sehingga akhir pekan jadi tinggal 2, gitu ya. Nah, berarti probabilitas dari sini ke sini, ya, sama dengan probabilitas ada demand sama dengan 1, gitu ya. Atau probabilitas pembelian 1, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas demand ini ya. Ini kan tidak diketahui di soal ya. Atau paling tidak dalam tahapan ini belum diketahui, sampai dengan tahap ini belum diketahui ya. Nah, di sini ya sebenarnya ada tambahan lagi gitu ya. Bahwa diasumsikan bahwa demand ini ya adalah suatu random variable ya atau bahkan Poisson proses ya yang ini lebih tepatnya random variables ya, random variable yang terdistribusi. Jadi ada simbol seperti ini, maksudnya adalah terdistribusi ya, terdistribusi ya. Terdistribusi secara Poisson ya. Nah, ini ingat ya yang pekan lalu ya, random variable Poisson ya. Jadi kalau Poisson itu kan mirip binomial, tapi untuk yang jumlah percobaannya banyak, tapi probabilitasnya kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi terdistribusi secara Poisson. Nah, dengan distribusi Poisson kita bisa memperkirakan probabilitas muncul sekian banyak event ya. Probabilitas muncul sekian banyak event. Dalam hal ini dengan Poisson kita bisa menghitung berapa probabilitas gitu ya. Demand muncul sekian demand gitu ya. Muncul sekian demand. Nah, rumus Poisson kan seperti ini kemarin ya sudah disampaikan, lambda ya pangkat n dikali e pangkat min lambda dibagi n faktorial ya. Dengan lambda ini harus diasumsikan. Jadi misalnya lambdanya sama dengan 1 ya, artinya rata-rata demand-nya itu 1 gitu ya. Rata-rata dalam 1 pekan orang yang beli atau kamera yang terjual adalah 1 kamera. Nah, ini asumsinya ya. Nah, sehingga kita bisa hitung dong peluang-peluang, berapa peluang dalam 1 pekan itu ada demand 0, berapa peluang ada demand 1, dan seterusnya. Nah, demand berapa saja yang harus kita hitung ya? Demand berapa saja harus kita hitung. Nah, tadi hasil dari rumusan ya, transition matrix kita dari rumusan-rumusan ini gitu ya. Ternyata demand yang kita hitung, yang harus kita hitung adalah ya D lebih dari sama dengan 3, D sama dengan 2, D sama dengan 1, D sama dengan 0, D lebih dari sama dengan 1, D sama dengan 0 yang tadi ya. D lebih dari sama dengan 2, D lebih dari sama dengan 3, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bisa dihitung pakai rumus Poisson tadi. Ya. Nah, kenapa Poisson? Karena asumsi soal ya dalam kasus ini. Ya, asumsi soal. Dan memang masuk akal ya. Jadi untuk mengetahui berapa banyak event yang muncul dalam rentang waktu tertentu itu biasanya pakai Poisson, gitu ya. Nah, jadi pertama kita hitung berapa probabilitas demand sama dengan 0, artinya tidak ada yang beli. Ya kita masukin aja, gitu ya. Berarti n-nya kita ganti dengan 0, ya kita ganti dengan 0. Lambdanya adalah 1, ya. E-nya ini adalah konstanta ya. E ini kan 2,71 sekian kalau nggak salah ya. Masukkan, bisa dihitung pakai kalkulator, dapat 0,368 gitu ya. D sama dengan 1 dapat 0,368. D sama dengan 2 dapat 0,184. D lebih dari sama dengan 1 ya. Ini kan berarti tinggal ya 1 ya dikurangi D sama dengan 0, probabilitas D sama dengan 0. Nah, ini kan dapat D lebih dari sama dengan 1. Ya, kita kan udah dapat ini. Ini bisa kita hitung. Ya. P D lebih dari sama dengan 2. Ya. Ini bisa dihitung dari 1 dikurangi PD sama dengan 0, dikurangi lagi PD sama dengan 1. Atau 1 dikurangi probabilitas. Ya. D sama dengan 0 ditambah probabilitas D sama dengan 1.
ya. Dapat 0,264. D sama dengan 3, probabilitas D sama dengan 3, berarti 1 dikurangi PD0 ditambah PD1 ditambah PD2, dapat 0,08. Nah, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan matriks transitionnya secara lengkap. Nah, sehingga matriks transitionnya seperti ini. Gitu ya. Matriks transitionnya seperti ini. Oke, nah jadi itu ya. Tinggal diganti yang PD lebih dari sama dengan 3 adalah 0,08, PD sama dengan 2 adalah 0,184, dan seterusnya. Ya. Ya, nah itu mengenai pembukaan atau pengenalan stochastic process dan Markov chain. Nah, ini adalah representasi Markov chain dalam bentuk transition matrix. Ya. Oke, nah ini sebenarnya waktunya sudah habis ya, tapi saya ambil sedikit dari waktu praktikum. Nanti praktikumnya mungkin tidak lama ya, hanya seperti biasa ya, kegiatan mandiri. Nah, saya ingin menampilkan sekilas nanti mungkin kalau memungkinkan ya disampaikan pekan depan berarti ya, tapi kalau tidak nanti ini bisa Anda baca sendiri ya. Nah, tadi yang kita lihat ya itu baru yang sederhana ya. Yang sederhana maksudnya adalah one step transition ya. Nah, jadi untuk one step transition ya itu kita hanya bisa menjawab ya contohnya yang cuaca tadi ya. Kalau kasus stochastic process yang cuaca, kita hanya kan salah satu kegunaan Markov chain itu memprediksi ya. Jadi kalau sekarang hujan, berapa peluang besok hujan lagi? Nah, tadi kan jawabannya 0,6 kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kemarau, berapa peluang besok kemarau? Tadi peluangnya adalah 0,8 ya. Jadi cuma bisa sekarang memprediksi besok gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau memprediksi sekarang 2 hari sekarang kemarau, 2 hari berikutnya kemarau lagi, itu peluangnya berapa? Nah, itu tidak bisa dijawab dengan one step transition ya. Jadi one step transition tidak bisa menjawab misalnya tadi kalau sekarang cerah, maka berapa peluang 2 hari kemudian itu cerah gitu ya. Nah, itu tidak bisa dijawab dengan one step transition probabilities ya. Nah, sehingga nanti cara menjawabnya kita harus menggunakan multi-step transition probabilities ya. Nah, ini teorinya cukup panjang kalau perlu dijelaskan ya, tetapi intinya ya untuk menghitung multiple step transition probabilities itu matriks ya. Jadi ringkasnya nih ya, kalau detailnya cukup lama juga kalau dijelaskan ya. Cukup dikalikan ya sejumlah step yang kita perlukan ya. Contohnya kalau kita perlu informasi ya berapa peluang cuaca 2 hari kemudian ya, day after tomorrow, lusa gitu ya. Nah, ini kan berarti stepnya gitu ya. Stepnya 2 ya. Jadi besoknya lagi. Nah, cara mengetahuinya tinggal matriksnya ya. Yang single step transition matrix tadi dikuadratkan, dikalikan 2 gitu ya. Nah, tetapi kenapa bisa begini? Nah, ini ada ininya ya, ada penjelasannya. Nah, karena waktunya tidak cukup, mungkin tidak saya jelaskan ya. Nah, sehingga mana ya? Ada nggak contohnya? Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini. Jadi kalau yang single step transition matrix tadi kan, nah ini agak beda nih ya, peluangnya agak beda dengan yang contoh yang sebelumnya, angka-angkanya ya. Kalau yang sebelumnya kan Sani itu 0,6, Sani Reini 0,4. Nah ini Sani 0,5, Sani Reini 0,5 ya. Jadi sekarang cerah, besoknya cerah lagi 0,5. Sekarang cerah, besoknya hujan 0,5. Sekarangnya hujan, besoknya lusa 0,2. Sekarang hujan, besoknya cerah 0,2. Sekarang hujan, besoknya hujan 0,8.
Nah, ini yang single ya, atau one step. Nah, kalau kita mau menjawab lusa gitu ya, lusa, maka kita butuh 2 step. Nah, kalau menghitung 2 step tinggal dikuadratkan matriksnya ya. Jadi matriks ini dikalikan matriks ini lagi, dikalikan 0,5 ya, 0,5 kali 0,2 kali 0,2 kali 0,8. Jadi matriks ini dikalikan matriks ini lagi. Hasilnya adalah seperti ini ya, 0,35, 0,65, 0,26, 0,74. Nah, jadi ya dari sini artinya adalah kita sudah dapat P2 ya. P2 ini kalau sekarang Sani ya. Lalu ini kan besoknya ya, ini besoknya, ini sekarang ya. Jadi ini present ya. Lalu ini future ya, future. Nah, ini besoknya lagi ya. Jadi future plus 1 gitu ya. Saya sebut future plus 1 ya. Sekarang, besok, lusa. Nah, peluang sekarang Sani 2 hari berikutnya Sani lagi gitu ya. Ini kan 2 hari ya, hari 1, hari kedua. Nah, ini peluangnya adalah 0,35 ya. Lebih kecil daripada peluang sekarang Sani, besok Sani ya. Nah, jadi ini end step transition. Nah, kalau kita mau menghitung 5 hari kemudian, tinggal matriksnya dipangkatkan 5. Jadi dikali matriks yang sama sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, ini apa sih namanya? End step transition matrix. Nah, ini saya skip dulu ya yang penjelasannya ya. Nah, kalau misalnya kita hitung ya transition matrix ini untuk beberapa step ke depan ya, maka apa sih namanya? Lama-lama ya untuk jenis ya, tidak semua Markov chain ya. Untuk jenis Markov chain tertentu dia akan konvergen gitu ya. Dia akan berhenti pada probabilitas tertentu ya. Misalnya ini dalam contoh apa ini? Kasus kalau nggak salah inventory gitu ya. Nah, ini contoh inventory ya. Kalau matriks ini kita hitung sampai 8 step, artinya yang one step ini kita kalikan sebanyak 8 perkalian gitu ya dengan matriks yang sama. Nah, kita lihat di sini step 0, step 1, step 2, step 3 dia berhenti di probabilitas 0,286. Artinya berapapun dia mulai dari manapun dia mulai, mau mulai dari step 0, mau mulai dari step 1, mau mulai dari step 2, mau mulai dari step 3, maka peluang ya peluangnya dia berhenti di 0,286 ya. Kalau yang di step 1 dia 0,285 ya, step 2 0,264 dan seterusnya. Nah, berarti dengan kata lain dari sini bisa disimpulkan ya, dalam jangka panjang gitu ya, si inventory ini kemungkinan besar ya dia akan punya berapa? 1 stok gitu ya. Dia akan punya 1 stok kamera gitu ya. Karena dia bukan 1 stok berarti 0 stok kamera gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau dilihat di sini probabilitas ya dia berada pada step 0 ini 0,286 ya. Ya secara sekilas dia paling besar ya di sini ya. Nah, jadi ini disebut sebagai steady state probabilities ya. Jadi peluang si Markov chain ini berada pada steady state. Nah, tetapi sayangnya tidak semua Markov chain itu bisa mencapai steady state. Ada syarat-syaratnya ya. Nah, nanti syarat-syaratnya bisa Anda baca di slide berikutnya ya. Oke, nah baik, jadi itu kira-kira penjelasan tentang Markov chain ya. Jadi harus agak cepat karena semestinya pekan depan kita sudah masuk ke analisis antrian, di mana analisis antrian itu ya dia adalah stochastic process dan merupakan Markov chain juga gitu ya. Oke, jadi itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Nah, oke, sekarang sambil dilanjutkan saja dulu ya untuk praktikum ya, seperti biasa kita tidak akan
praktikum full 2 jam ya, tetapi kita coba ganti dengan kegiatan mandiri ya. Saya akan share kegiatan praktikum untuk hari ini. Nah, jadi praktikum sekarang agak ringan lah ya, jadi saya tidak memberikan lembar kerja yang ada tugasnya ya. Jadi ini Anda hanya mencoba saja, silakan ya. Jadi saya juga nanti tidak akan ngecek Anda nyoba atau enggak, tapi kalau bisa Anda coba ini ya. Ini adalah contoh implementasi Markov chain ya, yang simple, yang mudah ya, menggunakan Python ya, menggunakan Python. Ini saya kirimkan linknya melalui chat saja ya. Nah, oke ya. Jadi silakan Anda coba ya ini. Ini adalah program Python. Nanti Anda bisa coba di Colab, Google Colab atau di Python yang ada di laptop Anda sendiri, silakan ya. Jadi intinya di sini ada penjelasan tentang Markov chain sama seperti yang saya jelaskan gitu ya. Lalu ada model Markov chain sederhana ya. Jadi aktivitas seseorang ya. Jadi dia berubah-ubah nih ya, aktivitas seseorang, kadang dia tidur, kadang dia berlari, olahraga, kadang dia makan es krim ya, penjelasannya ada di sini ya. Nah, kemudian di sini ada contoh program yang mencoba mengimplementasikan Markov chain tersebut ya, tetapi menggunakan programming manual, artinya tidak menggunakan library tambahan yang mudah digunakan untuk memproses model Markov chain ya. Nah, silakan Anda coba pelajari dan memahami contoh program ini. Ini tidak kompleks ya, sederhana modelnya ya. Oke. Nah, mungkin sampai sini kita masih menampilkan contoh-contoh di luar kasus jaringan komputer. Sebetulnya kan kita lagi belajar analisis jaringan komputer, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita paham dulu konsepnya. Nanti jadi kalau kita ketemu dalam kasus jaringan komputer, paling tidak kita sudah memahami konsepnya. Ya. Nah ini ya, jadi praktikum kita silakan diisi mandiri saja. Ya, Anda boleh coba ini ya, pelajari gitu ya. Di sini ada sedikit penjelasan tentang Markov chain ya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang saya jelaskan, atau mungkin di sini ada tambahan-tambahan. Di sini juga menjelaskan tentang transition matrix ya. Ini adalah state diagram ya. Ini adalah transition matrix-nya ya. Di sini state-nya hanya ada 3, sleep, run, dan ice cream. Ya, ini peluang-peluangnya ya. Silakan ya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Cukup atau kurang? Ya, baik ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kuliah maupun praktikum hari ini. Mangga silahkan ya. Nanti Anda coba, lalu nanti rekamannya mudah-mudahan saya tidak lupa ya untuk mengunggah di New LMS. Insya Allah segera deh ya. Jadi nanti silakan Anda apa sih namanya, unduh ya, baik materi ataupun rekaman di LMS, New LMS ya. Baik, saya kira saya akhiri saja ya untuk kuliah hari ini dan praktikum hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Pak.